Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Nyuraling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Pabrikan Jepang menguasai kelas MotoGP selama beberapa dekade terakhir. Sebelum di dua musim terakhir itu direbut oleh pabrikan Italia yakni Ducati. Dan kali ini pabrikan Jepang lagi ada di fase suram-suramnya. Bahkan musim lalu aja kelihatan banget kalau mereka itu kesusahan banget buat masuk ke zona podium. Yang susahnya tuh susah setengah mampus gitu loh. Dan kali ini kita bakal bahas era jaya pabrikan Jepang ya, di era 90-an sampai tahun 2000-an. 2010-an juga masih berjaya-berjaya banget. Dan jangan tanya soal era 60-an sampai 80-an karena gue belum ngulik-ngulik terlalu jauh. Gitu. Mungkin di sini gue pengen bahas soal Ducati sedikit ya, karena ada fase-fasenya juga Ducati pada saat itu lagi jatuh-jatuhnya. Oke, kita masuk di era 90-an sampai tahun 2000-an yang dimana pabrikan Jepang itu udah kayak rajanya balap motor gitu loh. Bahkan yang motor Eropa aja mau ngalahin motor Jepang itu dan nunggu harus sampai 2003 lah kalau nggak salah. Yang dimana muncullah motor Ducati yang mulai nunjukin tajinya di MotoGP lewat Loris Capirossi pada saat itu. Sampai akhirnya itu mereka punya hasrat biar bisa ngerasain Jordan ya. Mereka tuh sampai rekrut anak negeri kanguru dari Australia yakni sang legenda Casey Stoner yang di tahun 2007 menurut Ducati tuh Stoner punya sesuatu untuk ginakin liarnya motor Ducati pada saat itu yang punya power gede tapi buasnya minta ampun buat dikendarain. Gila, susah banget ya pokoknya. Dan akhirnya langsung juara dunia di tahun 2007. Tapi sebelum itu gue pengen bahas sedikit nih soal Stoner kenapa bisa jadi Jordan di 2007 nih. Dan begitu bawa tuh motor di sesi tes tahun 2007, Stoner juga langsung bilang, "Lah ngapain gue pindah ke sini anjir? Udah motor susah belok, akselerasi kagak ada." Ini nih yang bikin Stoner tuh garuk-garuk kepala gitu loh. Bahkan kayak berlawanan arah banget gitu loh sama motor Jepang yang punya manuver akselerasi sama buat belok tuh enak banget. Cornering speednya enak lah pokoknya di track. Sementara Ducati itu cuma ngandelin speed pada saat itu, kecepatan. Yang kita bisa lihat gitu loh kalau misalnya tahun 2007 tuh motor Ducati tuh kayak apa gitu loh di track lurus. Cuman sayangnya emang liar banget dikendarain. Nah, Stoner tuh yang paling bisa buat jinakin itu motor, bahkan dengan bakat alami yang dia punya gitu loh. Secara nggak sadar kayak anjir kok Stoner langsung kenceng gitu loh sama Ducati, sementara Ducati tuh susah banget gitu loh buat dibikin belok. Sama Stoner tuh langsung nurut anjir tuh motor. Dan sama Ducati juga nggak bertahan lama tuh Stoner tuh, cuman sampai 2010 kalau nggak salah. Yang akhirnya Stoner mutusin buat pindah ke Honda pada saat itu, dan Ducati langsung merekrut Valentino Rossi. Dan begitu dipegang Rossi, buset dah tuh motor Ducatinya udah kayak motor sampah, anjir, motor rusak lah bahkan bisa gue bilang. Rossi nggak bisa jinakin, Hayden nggak bisa berbuat banyak, ujung-ujungnya ya CLBK lah Rossi gitu loh sama Yamaha. Karena saran dari Rossi aja nggak pernah didengerin gitu loh buat ngembangin tuh motor, karena Rossi juga pengen terlibat gitu loh dalam pengembangan motor. Cuman sayangnya ya empat juga lah gitu loh, 2 tahun nggak pernah didengar Ducati sampai akhirnya pindah. Dan akhirnya dari situ Ducati bebenah lah, dirombak semua karena kan kacau gitu loh setelah ditinggal Stoner, dirombak isi tim. Datanglah manajer baru pada saat itu, Gigi Dalinya di tahun 2013, dan merubah Ducati sedemikian rupa biar jadi motor Jordan yang kayak sekarang gitu loh. Dan prosesnya tuh nggak sebentar, lama gitu loh, butuh waktu 15 tahun lagi gitu loh baru bisa Jordan lagi lewat Peko. Mana pakai acara pindah dulu lagi ke open class gitu loh. Aduh kacau banget dah pokoknya. Di tahun 2014 kan pindah tuh ke open class, dan waktu itu Donna ngadain kategori open class biar peserta MotoGP itu makin banyak gitu loh, atau sekarang kalau mau gampangnya bisa gue bilang konsesi kali ya. Dan waktu 7 sampai 8 tahun itu awal ya sama Dovi bener-bener digembosin banget gitu, kayak di post gede-gedean. Sama Dalinya juga berusaha mati-matian biar Ducati itu jadi motor Jordan, dan inovasinya sih berhasil ya, sampai akhirnya 2022 jadi Jordan lah motor Ducatinya, bahkan back to back. Nah, sekarang kita beralih ke pabrikan Jepang nih. Kita lihat dari era 90-an dulu lah. Kita mulai dari eranya Wayne Rainey, terus Kevin Swans, terus Mick Doohan yang pakai motor Jepang.
Dan Wayne Rainey pada saat itu pakai Yamaha, Kevin Stones itu pakai Suzuki, Mick Doohan itu yang pakai Honda, yang benar-benar dikdaya banget sama Honda pada saat itu, yang akhirnya ya ujung-ujungnya lumpuh ya gara-gara crash itu. Dan di situ kelihatan banget kalau pabrikan Jepang tuh masih OP banget, walaupun ada juga gitu loh motor selain buatan Jepang gitu loh di tahun 90-an, kayaknya belum ada deh motor motor Eropa belum masuk di era 90-an akhir gitu loh. Dan baru masuk 2000 tuh ada tuh kayak Proton, Aprilia di tahun 2000-an awal ya. Tapi waktu itu juga Aprilia motornya belum mumpuni kayak sekarang gitu loh, kayak sekarang yang akhirnya mutusin buat cabut di tahun 2004, sempet balik akhirnya di tahun 2015 sampai sekarang. Dan di sini pabrikan Jepang udah mulai was-was gitu loh, karena masuknya Ducati di tahun 2003, dan bahkan Ducati aja bisa menang di musim debutnya tahun 2003, menang balapan loh ya. Tapi di musim itu juga pabrikan Jepang itu masih overpower banget gitu loh, sama Honda sama Yamaha juga pada saat itu. Apalagi saat itu lahirlah sang legenda hidup Valentino Rossi. Wah, udah sumringah banget gitu loh dulu waktu adanya Rossi gitu loh. Sampai ada satu kejutan di mana Rossi itu akhirnya pindah dari Honda ke Yamaha di tahun 2004. Yang dimana pada saat itu Rossi gedek lah sama Honda, karena mereka Honda ngeklaim mereka bisa judun tuh karena motornya bagus dan bukan karena ridernya. Padahal ya rider juga tinggal pakai doang gitu loh, kata si Honda. Nah, Rossi gedek dong denger kayak gitu, apa-apaan lu, rider masa nggak dilibatin dalam pengembangan. Dan akhirnya Rossi pindah lah di tahun 2004, yang ternyata Rossi itu ngebuktiin ke Honda kalau rider itu juga ngaruh buat pengembangan motor gitu. Dan begitu pindah ke Yamaha, Rossi masih sebagai juara dunia di tahun 2004 dan 2005. Pabrikan Jepang pun masih mendominasi di MotoGP gitu loh. Baik Yamaha dan Honda itu keduanya masih saling sikut buat jadi yang terbaik di setiap tahunnya di MotoGP. Walaupun sempat diganggu sama Stoner di tahun 2007, itu selebihnya pabrikan Jepang terus mendominasi MotoGP. Kita bisa sebut Rossi, Lorenzo, itu di Yamaha udah kayak pantau gitu loh, apalagi sampai sekat-sekat pedok kan, kacau emang tuh berdua. Terus gimana cara Stoner bawa Honda yang bisa jurdun lagi, sampai akhirnya Marquez lah sang jawara Honda pada saat itu yang bisa gila sampai 6 kali jurdun loh mau Honda, kacau emang waktu itu gak ada yang bisa ngalahin pabrikan Jepang lah pada saat itu. Sampai akhirnya datanglah Gigi darinya dengan kejeniusannya bawa perangkat-perangkat elektronik sampai masuk ke open class lah. Ada hal lain kayak Magneti Marelli, swing arm, whole shot device, terus ride high device, ya macam-macam dan masih banyak lagi pokoknya. Sekarang hampir semua tim itu ngikutin caranya Ducati gitu loh. Pelan-pelan Ducati juga ngejar pabrikan Jepang, yang dimana para teknisi Jepang juga ngerasa udah yakin aja gitu loh sama para ridernya, dan lupa kalau tim pabrikan itu pakai teknologi dan udah mulai ngejar juga. Sampai akhirnya di tahun 2022 kita bisa lihat Honda kayak apa, dan Yamaha udah kalang kabut gitu loh buat raih hasil konsisten sama Quartararo. Dan akhirnya Ducati pun berhasil matahin dominasi motor Jepang di tahun 2022 dan bahkan back to back jurdun. Dan di tahun 2023 ini jadi titik jatuhnya pasukan motor Jepang karena gagal raih kemenangan selama semusim. Walaupun ya Honda itu lewat LCR, Alex Rins masih oke ya, tapi selebihnya hancur lebur, kacau. kacau parah sumpah pabrikan Jepang. Yamaha nggak rebut kemenangan sama sekali gitu loh. Dan ini yang gua nggak suka dari tim pabrikan Jepang ya, khususnya Honda sama Yamaha tuh bener-bener kayak robotin rider banget gitu loh, kayak kacau banget. Misalnya motornya jelek nih, motornya udah ketahuan jelek nih, tapi ketutup sama performa ridernya yang bagus gitu loh, ketutup lah. Padahal aslinya tuh motor jelek banget. Mau ambil contoh nih, Yamaha waktu sama Rossi, nurut aja sama Rossi semua segala macam. Sampai akhirnya masuk era teknologi nih, keagapan loh Yamaha, sumpah. Pas Rossi juga ikut campur soal teknologinya, nggak ngerti nih gua nih, kayak nggak masuk gitu loh. Sampai akhirnya ya datanglah Quartararo, sampai akhirnya kok nemu nih setupnya segala macam. Sampai ini pembalap agak beda emang Quartararo, sampai akhirnya di tahun 2021 tetap masih bisa jurdun pada saat itu Yamaha. Sementara Honda bergantung banget sama Marquez di tahun 2013. Sebenarnya itu setupnya setup Pedrosa, cuman karena Marquez bisa ngebawanya, akhirnya ya ujung-ujungnya fokus ke Marquez. Dan kita bisa lihat suksesnya Marquez kayak apa. Padahal pembalap keduanya itu kesusahannya setengah mampus. Jadi fokusnya cuma ke Marquez doang, ke pembalap yang nomor 2 nggak ada gitu loh. Jadi sebenarnya tuh motor jelek. Motor yang
nggak bisa apa ya, nggak bisa raih hasil bagus juga kalau misalnya Marquez nggak ada. Dan terbukti begitu Marquez nggak ada, mana kacau kan Honda gitu loh. Nggak ada Marquez ya kacau, memang Honda bangsat. Beda sama Suzuki tuh ramah tamah banget gitu loh, ramah tamah lah pokoknya, bener-bener kayak ini pabrikan Jepang rasa Eropa karena terbukanya mereka sama engineer luar, bener-bener bagus tapi engineer Eropa lah. Jadi masukan apa didengar, jadi biar bisa maju gitu loh. Cuman sayangnya di tahun 2022 mundur ya, walaupun di 2020 sempat raih judul pada saat itu lewat Joan Mir. Sayang banget ya Suzuki nggak ada di MotoGP lagi, padahal udah tanda tangan kontrak sampai 2026, padahal tuh tiba-tiba mundur ya. Aduh. Untuk musim 2024 ini Yamaha sama Honda tuh dapat konsesi gitu loh dari Dorna agar bisa kembali ke papan atas. Dan apakah bakal kembali ke papan atas lagi? Gua rasa iya. Dan butuh waktu mungkin sekitar 3-4 tahun gitu loh. Dan di sini emang belum kelihatan gitu loh progresnya karena emang masih 2 balapan awal yang emang belum signifikan gitu loh, tapi progresnya adalah terutama Yamaha yang oke gitu loh progresnya. Dan emang progresnya lama lah, lu kata kayak bikin mie gitu 5 menit langsung jadi, enggak. Ducati aja 7 tahun, 8 tahun, 15 tahun bahkan kalau bisa, biar bisa jurdun lagi. Nah sementara Honda nih yang masih perlu banyak bebenah kayak Joan Mir, terus habis itu Luca Marini terutama tuh, itu PR-nya masih banyak banget. Sebenarnya Luca Marini bagus, cuman butuh adaptasi, apalagi kan adaptasi dia agak lama gitu. Cuman ada adaptasi, progresnya tuh ada. Oke. Cuman emang butuh waktu aja gitu. Oke, mungkin itu aja video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe.